عليك القرآن لتشقى ما أنزلنا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Ad-darsu as-salis asyar, pelajaran yang ke-13, fi bayani ma yukrah, penjelasan tentang segala sesuatu yukrah, dimakruhkan, lis-shaim, bagi orang yang berpuasa. Di sini beliau memberikan judul segala sesuatu yang dimakruhkan, makruh bagi seseorang yang berpuasa. Sebelum kita mulai, para ulama kita, terutama ulama-ulama mutaqaddimin, dari ulama salaf kita, mereka sering mengatakan, ya, memutlakan kata-kata makruh, ya, mengatakan sesuatu ini makruh tapi maksudnya adalah haram. Ya, jadi ya, kalau kita melihat ulama-ulama yang mutaqaddimin, artinya di bawah 600 Hijriah atau di bawah 700, ya, 200 Hijriah, 300 Hijriah, 400, 500, ya, artinya di bawah 500 atau di bawah 700. Itu kan ulama-ulama mutaqaddimin, ulama ya, yang terdahulu, yang generasi salaf terbaik. Nah, kalau kita melihat kitab-kitab mereka sering mengatakan makruh, ya, memutlakan kata-kata makruh tapi maksudnya adalah haram. Ya. Jadi berbeda dengan makruh yang disebutkan, yang diucapkan oleh ulama-ulama zaman mutaakhirin, belakangan. Ya. Apa hukum ini makruh? Makruh kalau zaman ulama-ulama belakangan, makruh itu, ya, levelnya di bawah apa? Di bawah apa? Kalau makruh dari ulama-ulama mutaakhirin levelnya tingkat larangannya di bawah apa? Haram. Haram kan sesuatu yang dilarang secara syar'i dengan tegas, dengan pasti harus ditinggalkan. Kalau makruh juga dilarang tapi tidak tegas, boleh dikerjakan. Boleh dikerjakan, akan tapi meninggalkannya lebih utama. Nah, jadi bukan makruh pengertian ini, ya, yang dimaksud oleh para salaf dulu. Jadi kalau ulama salaf dulu mereka mengatakan makruh, artinya itu haram. Kalau zaman sekarang makruh, kata mereka, makruh artinya sesuatu yang dilarang tapi derajatnya di bawah haram. Haram paling tinggi, paling enggak ada toleransi, enggak boleh dikerjakan kecuali darurat. Kecuali darurat. Itu haram. Kalau makruh dilarang juga, enggak boleh dikerjakan, makruh itu hukum asalnya, tapi larangannya, ya, tidak seperti haram. Larangannya tidak seperti haram, dan makruh itu boleh dikerjakan indal hajah, ketika ada kebutuhan. Bedakan antara indad darurah ketika darurat dengan indal hajah ketika membutuhkan. Contoh, memakan, ya, bangkai hewan hukumnya adalah haram, enggak boleh. Ya, hurrimat alaikumul maitah, diharamkan bagi kalian memakan bangkai, yaitu hewan yang mati dalam keadaan tidak disembelih dengan sesembelihan yang syar'i. Ya, mungkin mati diterkam, mati ditabrak. Nah, itu maitah, bangkai. Itu enggak boleh dimakan, haram hukumnya kalau dimakan. Nah, tapi indad darurah, ketika darurat boleh. Kapan? Ya, gambarannya, ya, dia, ya, safar, ya, menggunakan pesawat, kemudian qadarullah wa ma syafa'al, dia jatuh dari pesawat, selamat. Satu-satunya dari ratusan penumpang yang ada dalam pesawat itu, dia satu-satunya yang selamat. Dan selamatnya, dan dia jatuhnya di mana? Di tengah hutan belantara.
Jadi tengah hutan belantara yang lebat itu, jadi nggak tahu dia mau kemana. Nah jadi keadaan seperti ini, dia nggak tahu, nggak punya alat, nggak kuat untuk berburu. Akhirnya dia ngeliat ada bangkai. Nah, kalau dia tidak makan bangkai ini, ya, akan mengantarkan dia kepada kebinasaan dan kematian dia. Nah, jadi gimana? Dia makan. Ketika memang sudah, ya, perut itu udah benar-benar eh, benar-benar kosong dan apa namanya nih, dan benar-benar membutuhkan, kalau enggak dia bisa mati, itu boleh makan bangkai. Bangkai dimakan ketika keadaan seperti itu boleh, darurat, dalam keadaan darurat. Nah kata para ulama, ya, di antara hikmah Allah ketika perut itu kosong, tidak ada makanan, kemudian apa namanya nih, sangat butuh tubuh untuk makan. Nanti ketika perut kosong itu, ketika bangkai itu masuk, bangkai yang di situ penuh bakteri, kuman semacam, dia tidak akan berefek kepada perut. Itu ada penelitiannya oleh para ulama. Jadi diteliti oleh para ulama, ya, ketika seseorang diizinkan makan bangkai ketika darurat, ya, bangkai itu akan langsung dia menyesuaikan dengan tubuh orangnya. Jadi dia tidak akan termudoroti. Ya, tidak akan termudoroti. Itu dalam masalah keharuman diizinkan ketika darurat. Kalau makruh indal hajah, ya, contohnya apa? Contohnya adalah apa contohnya? Hah? Apa? Makan jengkol. Ini apa? Bawa jengkol pula ini. Contohnya apa ya? Makruh, hal-hal yang makruh, seumpamanya dia ini dia memberikan, dia mengambil, dia memberikan atau mengambil, ya, dengan tangan kiri, ya, ambil kayak gini atau ngasih orang kayak tangan kiri. Hukum saya nggak boleh, makruh, ya kan. Tapi ketika apa namanya nih, ketika dia ketika dia sulit, arti mungkin tangannya mungkin kotor atau apa, nah dia boleh, ada hajat dia boleh seperti itu, ya. Atau mungkin yang lainnya, ya, makan atau minum sambil berdiri, nah, itu kan makruh, ya, hukumnya makruh. Nah ketika ada hajat boleh, ketika ada hajat di situ dibolehkan minum sambil berdiri. Baik. Nah itu, jadi di sini kita akan di sini beliau mengatakan apa yang dimakruhkan, tapi ketika kita baca, kita lihat ternyata banyak yang haram di sini, tapi beliau mengatakan makruh. Nah, jadi kita balik ke konsep tadi, ya. Para ulama dahulu mengatakan makruh itu artinya haram. Imam Ahmad beliau mengatakan apa dalam kitab fikih beliau, ya, dalam beberapa kitab beliau mengatakan akrah salat alal maqabir. Aku memakruhkan, kalau kita terjemahkan secara literal, aku memakruhkan sholat di kuburan, ya, kata Imam Ahmad. Akroh artinya aku makruh. Nah maksudnya haram, maksudnya itu haram, ya, karena sholat di kuburan itu hukumnya haram, dan kalau dikerjakan nggak sah, ya. Jadi orang yang sholat di kuburan itu sholatnya nggak sah loh, Pak. Sholat zuhur, sholat ini, sholatnya nggak sah. Jadi jangan sholat dalam kuburan, ulangi sholatnya. Nabi SAW mengatakan, ya, la tusalli ilal kubur, jangan sholat menghadap kubur atau dalam lain di dekat kubur. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ya, semua tempat di permukaan bumi, semua, ya, permukaan bumi ini tempat sholat kecuali makobir, kecuali kubur, wal hammam, dan kamar mandi, itu bukan tempat sholat. Jadi apa? Sholat di kuburan tidak sah. Kasihan, ya, subhanallah, ya, saudara-saudara kita yang sholat di kuburan, semangat, ya, khusyuk beribadah di kuburan, sholatnya nggak sah lah, secara hukum syar'i nggak sah, ulangi. Jadi kalau sudah puluhan tahun sholat di kuburan, itu nggak ada yang terima sholatnya, nggak sah semua, ya, harus diulang. Nah Imam Ahmad mengatakan aku memakruhkan sholat di kuburan, artinya aku mengharamkan, ya. Sama seperti juga beliau mengatakan
ya, aku akroh ya, al akla fil aniyati dzahab wal fiddah. Aku memakruhkan ya makan di bejana, di piring, di mangkok yang terbuat dari emas dan perak. Aku memakruhkan. Nah, apa artinya makruhkan di sini? Haram. Nah, itu jadi ulama salaf dulu ketika mengatakan makruh itu maknanya adalah haram. Baik. Kemudian berkata muallif di sini hafizallahu taala alhamdulillahirabbil alamin ikhtassa as-siyama li nafsi min baini sairil a'mal wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi khairu suhbin wa alin amma ba'd. I'lamu, ketahuilah, anna shaim, bahwasanya seseorang yang berpuasa, fi ibadatin, dia sedang berada dalam ibadah azimah, ibadah yang sangat agung ya. La yalik, maka tidak pantas, lahu, bagi dia, la yaliku bihi, maka tidak pantas baginya, ayu akir, dia ya memperkeruh, mengeruhkan sofwaha, kesucian ibadah dia. Sofwah itu artinya suci, sofi artinya suci ya. Maka tidak pantas bagi dia untuk memperkeruh ya kesucian dari ibadah yang dia kerjakan, bima, dengan segala sesuatu, yukhillu biha, yang bisa merusak ibadah tersebut, yukhil, merusaknya ya, mencederainya, minal aqwal, baik itu ucapan, wal af'al, dan perbuatan-perbuatan ghairil munasabah, yang tidak layak. Li'annahu, karena sesungguhnya seseorang berpuasa itu fi ibadah, dia dalam keadaan berpuasa. Jadi puasa itu sendiri sudah ibadah, ya kan? Madama, selagi dia shaiman, dalam keadaan berpuasa. Jadi selagi dia berpuasa, ya dia sedang beribadah. Jadi tidak pantas untuk ya bermaksiat di situ. Hatta fi halati naumi, sampai fi halah, dalam keadaan naumihi, tidurnya dia. Ya, tidurnya dia ya bisa juga dikatakan ibadah. Kapan seseorang berpuasa tidurnya bisa dikatakan ibadah? Idza qasada, jika dia meniatkan tidurnya tadi. Qasada artinya meniatkan tidurnya tadi ya, at-taqawi, dia meniatkan untuk memperkuat al-siyam, memperkuat untuk berpuasa. Jadi tidur dia jadi ibadah kalau dia punya niat. Apa niat dia? Niat dia kalau puasa itu ya dia niat supaya kuat berpuasa, supaya tahan dari ya godaan-godaan yang membatalkan puasa. Dia ada niat. Nah, itu jadi ibadah. Kalau enggak ada niat, enggak ada ibadah. Tidak dikatakan ibadah. Wa sholatil lail, dan juga agar dia mampu kuat tarawih. Jadi kalau kita mau tarawih, Pak, kuat di malam, siang tidur, istirahat. Ya. Kemudian